10 menit aja. Ya, halo teman-teman semua, sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali saya Johan juga nih kembali menyapa Anda lagi, menemani Anda semua di program 10 menit aja. Tontonnya sampai habis, tidak terlalu panjang, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi gitu ya. Dan attention sebelum saya bahas apa hari ini, ingin bahas apa sih hari ini gitu ya teman-teman ya. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa sepanjang tahun ini saya akan banyak bahas tentang iman-iman dasar kekristenan kita. Iman-iman dasar ya, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran yang hari-hari ini begitu sangat mengerikan di media sosial teman-teman ya. Saya suka lihat iklan, aduh pengajaran-pengajaran aneh-aneh banget di online gitu, ngeri banget. Studi Alkitab, kursus Alkitab gratis. Ketika saya klik, saya coba cari informasi, wah ini ajaran menyesatkan gitu ya teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman, bahkan mereka memakai label-label Kristen ya, memakai istilah-istilah kekristenan seperti Alkitab dan sebagainya teman-teman, padahal menyesatkan teman-teman ya. Jadi kita harus banyak baca Alkitab. Maka itu kalau punya Alkitab dibaca dong, jangan simpen di laci lalu dikunci. Jangan ya, dibaca ya teman-teman ya. Sekarang kan udah keren, di handphone pun kan bisa, tinggal download doang di Play Store ya, aplikasi Alkitab kan bisa, dimanapun kita bisa baca Alkitab gitu ya. Kenapa saya harus bahas iman-iman dasar kekristenan? Kita sama-sama belajar kok, saya pun terus belajar kok gitu ya. Bahwa saya lebih mengerti banyak hal gitu. Saya pun terus belajar dan terus belajar ya. Kita sama-sama saling belajar supaya kita saling memperlengkapi, sama-sama mengerti tentang kebenaran yang benar. Kita punya pengenalan yang benar akan Allah ya teman-teman. Penting sekali punya pengenalan yang benar akan Allah. Kenapa? Umatku binasa karena tidak punya pengenalan yang benar akan Allah. Kurangnya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan ya, akhirnya menyebabkan kebinasaan, terbawa arus, terbawa pada pengajaran sesat. Banyak serigala berbulu domba yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Labelnya sih Kristen-Kristenan gitu ya, gitu. Labelnya sih Kristen gitu ya, tapi pengajarannya banyak hal yang mengerikan teman-teman ya, itu membawa pada kebinasaan akhirnya. Maka itu teman-teman harus kita punya pondasi yang kuat akan firman Tuhan, punya dasar yang kuat, punya pengenalan yang benar akan Allah, punya pengetahuan yang benar akan kebenaran. Punya Alkitab mau dibaca ya, sering-sering baca Alkitab. Oke. John ingin bahas apa kali ini? Saya ingin bahas tentang melanjutkan video saya yang kemarin teman-teman ya. Jadi saya akan terus banyak menyambung tentang iman-iman dasar kekristenan kita gitu ya. Nah, kali ini saya kasih judul Allah menjadi manusia teman-teman ya. Kenapa sih Allah menjadi manusia? Kok repot bener gitu ya teman-teman ya. Kok repot bener sih Allah harus jadi manusia segala gitu ya. Nggak masuk akal gitu ya. Orang bilang gitu, nggak masuk akal. Kok Allah jadi manusia gitu? Nggak masuk akal lah. Apa sih ajaran apa gitu ya. Tapi Alkitab mengajarkannya demikian teman-teman ya. Itulah yang menjadi iman dasar saya ya. Kekristenan yang mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan, dan Alkitab mengajarkannya demikian. Allah menjadi manusia teman-teman ya. Bukan nggak masuk akal sih sebenarnya ya, kalau saya bilang nggak masuk di akalmu, tapi masuk di akalku kok. Aku terima kok dengan akal budiku gitu, dengan sehat dan kesadaran penuh. Bener kok gitu ya. Kenapa? Ya karena saya punya pengalaman dengan dia gitu. Jadi saya ngerti, oh ini bener gitu ya. Nggak masuk di akalmu, tapi masuk di akalku teman-teman ya. Kenapa sih Allah jadi manusia? Saya tanya sama Anda coba ya, Tuhanmu maha kuasa nggak? Maha kuasa? Iya dong, maha kuasa. Tuhan maha kuasa kan? Kalau Tuhan maha kuasa, bisa berbuat apa aja nggak sih? Bisa jadi apa aja nggak sih? Bisa. Anak saya nanya kemarin kan, saya cerita kemarin ya. Papi, Tuhan bisa jadi jerapah nggak papi? Ya bisa dong, saya jawab gitu ya. Bisa dong. Kan Tuhan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tuhan menjadi jerapah, Tuhan menjadi gajah, ya bisa dong. Kan dia tidak ada yang mustahil bagi dia gitu ya. Dan Tuhan kita kan maha kuasa. Kalau Tuhan maha kuasa, dia bisa jadi jerapah, bisa kalau dia mau gitu ya. Kalau dia mau, cuman buat apa gitu ya. Dan saya tanya balik sekarang sama Anda, kalau Tuhan maha kuasa, Allah bisa jadi manusia nggak? Allah bisa jadi manusia nggak kalau Tuhan itu maha kuasa? Bisa dong teman-teman, kenapa enggak? Masuk akal kok ya, masuk akal kok. Alkitab tuh bisa menjawab kok ya keraguan-keraguan imanmu gitu ya. Ya teman-teman, saya mau bilang teman-teman, Allah harus memang menjadi manusia. Kenapa? Itu memang sebuah keharusan ya teman-teman. Yang pertama, alasan pertama kenapa Allah harus menjadi manusia teman-teman, untuk menggenapi nubuatan para nabi. Jadi saya sempat cerita tentang Mesias beberapa waktu yang lalu ya. Mesias adalah seorang pribadi yang dijanjikan Allah ya, ditentukan Allah untuk menjadi juru selamat manusia ya. Yesus lahir sebagai Mesias itu ya. Dia menggenapi semua nubuatan para nabi sejak zaman nabi-nabi ya, sejak zaman Adam dan Hawa, lalu zaman Abraham, zaman Nuh, terus zaman Musa, semua nabi-nabi, Yunus, semua nabi-nabi teman-teman, Daud dan sebagainya, itu membahas tentang pribadi yang namanya Yesus, menubuatkan tentang pribadi yang namanya Yesus ya. Dan itu semua tergenapi dalam diri Yesus waktu sekitar 2000 tahun yang lalu. Yesus datang menjadi juru selamat umat manusia yang dijanjikan Allah teman-teman,
untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan menyelamatkan manusia dari maut, teman-teman ya. Maka itu Yesus menggenapi itu semua, dia harus menjadi manusia, itu yang pertama ya. Teman-teman, ini bukti bahwa saya dan Anda begitu sangat berharga sekali di hadapan dia. Sampai-sampai Allah turun dari surga untuk mencari engkau dan saya hari ini ya. Kalau hari kita bisa kenal Tuhan, kita bersyukur ya. Anugerah. Allahku bukan Allah yang cuek bebek ya, cuman kipas-kipas ongkang-ongkang kaki di sana pakai dayang-dayang, kagak gitu ya. Allahku turun tangan untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dia datang dari surga, datang ke bumi untuk menjadi manusia sama seperti engkau dan saya. Itu alasan pertama untuk menggenapi nubuatan para nabi, menjadi penyelamat umat manusia dari dosa dan maut. Oke. Yang kedua, teman-teman, kenapa Allah harus menjadi manusia? Teman-teman, saya punya cerita begini, teman-teman. Misalnya ada sebuah semut ya. Semut di sini, semut di sini, semut di sini lagi jalan ke sini, lagi jalan semut kecil gitu ya. Lagi jalan, terus di sini ada api gede. Lalu Anda ngelihat ini, peristiwa ini, ada semut lagi jalan, ada api gede di sini. Lalu Anda ngomong sama semut, semut, jangan jalan lagi, stop, putar balik. Anda ngomong, kira-kira semutnya ngerti nggak? Semut, jangan jalan ke depan. Dia nggak bakal ngerti Anda ngomong apa. Sampai berbusa pun ini semut nggak bakal ngerti, betul? Dia jalannya terus ya. Bisa mati nih semut lama-lama. Gimana caranya supaya Anda bisa selamatin semut ini? Anda harus menjadi seperti semut. Berubah saat dia wajah hitam. Gitu ya. Berubah jadi semut gitu ya. Anda harus jadi semut dulu ya. Waktu Anda jadi semut, ada api, semut lagi jalan. Anda tiba-tiba nongol. Tong ring, ngomong sama semut. Nah, sekarang Anda sudah jadi semut sekarang nih. Ngomong dengan bahasa semut, dengan seperti semut ya, dengan tempel itu telinganya, antenanya tempel, baru bisa ngomong sama semut. Semut, jangan jalan ke depan sana, ada api yang mengerikan, kau bisa mati gitu ya. Anda harus jadi semut dulu. Tapi masalahnya saya sama Anda nggak bisa jadi semut. Betul ya, saya dan Anda kan bukan satria baja hitam ya bisa jadi semut gitu ya teman ya. Enggak ya teman ya. Allah harus menjadi manusia. Supaya apa? Supaya engkau dan saya ngerti betapa dia mengasihi engkau dan saya. Makanya dia harus jadi manusia. Dia harus menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Supaya engkau mengerti dan saya mengerti betapa dia mengasihi engkau dan saya. Dia bicara dengan gaya manusia. Dia tinggal di antara manusia. Dia mengalami semua masalah-masalah yang pernah engkau hadapi. Bahkan di titik terendahmu sekalipun dia pernah alami itu. Dia merasakan apa yang pernah engkau rasakan, teman-teman. Dia mengerti semua persoalan hidupmu. Dia mengerti semua apa yang sedang kau hadapi di dunia ini. Dia mengerti semua tantangan, kesedihan, kedukaan dalam hidupmu. Dia mengerti semua. Dia harus menjadi manusia supaya dia bisa mengerti dan merasakannya, karena dia pernah merasakannya itu waktu dia jadi manusia. Membuktikan bahwa Allahmu begitu sangat mengasihimu. Dia ingin dekat dengan engkau dan saya, mengerti bahasa dan tetesan air matamu. Dia harus menjadi manusia, teman-teman. Allahku bukan Allah yang sedang ongkang-ongkang kaki di atas sana, kipas-kipas dengan dayang-dayangnya, tidak. Tapi dia turun tinggalkan surga, membuktikan bahwa dia ingin mengasihi dan peduli dengan hidupmu. Dia ingin begitu dekat, menjadi sahabat terdekat dalam hidupmu. Dia Bapa yang baik, dia mencintai kita semua, teman-teman, hari ini ya. Allah harus menjadi manusia ya, teman-teman. Manusia diciptakan Allah itu menurut gambar dan rupanya ya. Manusia, apa maksudnya sih? Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, teman-teman. Maksudnya adalah saya dan Anda punya sifat-sifat Allah, punya karakter Allah. Makanya hari ini, teman-teman ya, baik Anda sudah kenal Yesus atau belum, teman-teman, kita semua ngerti ya, hidup tuh harus yang jujur ya. Hidup tuh harus ya, kita suka keadilan gitu ya, mencintai kebenaran gitu. Kita sukalah hidup yang baik-baik, saling mengasihi, saling menolong. Tidak ada yang menentang semua hal itu. Betul ya? Kita semua ngerti. Baik Anda sudah kenal Yesus ataupun belum kenal Yesus hari ini. Ya, kita semua ngerti itu semua adalah hal-hal yang baik, teman-teman. Setuju? Kenapa? Karena saya dan Anda, baik Anda sudah kenal Yesus ataupun belum kenal Yesus, saya dan Anda diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Makanya kita ngerti apa yang baik. Kita punya sifat Allah, punya karakter Allah. Ya, kita ngerti apa yang baik. Ya, cuman Adam dan Hawa memilih berbuat dosa, melawan Allah. Gambar Allah yang diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Allah itu menjadi rusak. Yesus siapa? Yesus adalah Sang Firman, gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah gambar yang sempurna. Dia harus menjadi manusia, menjadi contoh dan teladan, menunjukkan bahwa dia adalah yang tidak berdosa, pribadi yang bisa tunduk dan taat sama Allah sepanjang dia hidup, menunjukkan ketaatannya sampai dia mati di kayu salib. Untuk apa? Menjadi teladan buat saya dan Anda. Dan gambar Allah yang sempurna itu, yang tidak rusak, gambar dan rupa Allah yang sempurna, yang tidak rusak, tidak bercacat, akhirnya mampu menolong kita yang sudah menjadi gambar Allah yang sudah rusak tadi akibat dosa. Gambar rupa Allah yang sudah rusak itu dipulihkan oleh pribadi yang tidak pernah bercacat. Yesus harus mati di kayu salib menjadi korban yang sempurna. Makanya Yesus korban yang sempurna, tidak berdosa sama sekali. Makanya dia layak dan mampu menyelamatkan saya dan Anda.
Oke, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saya berdoa buat kita semua ya. Kita terus semakin menggali firman Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita next lagi nanti. Dadah.